Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat mendalam dan penuh makna, yaitu aku pasrah ya Allah. Di dalam kehidupan kita sering menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Lalu bagaimana sikap seorang muslim seharusnya? Mari kita renungkan bersama. Pasrah atau tawakal merupakan satu konsep penting dalam ajaran Islam. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha, akan tetapi mengakui keterbatasan manusia dan menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Surat At-Taubah ayat 51. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang menimpa kita sudah dalam ketetapan Allah, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsep tawakal ini bisa diterapkan dengan cara tetap berusaha sebaik mungkin dan berserah diri setelah itu. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang mencari pekerjaan, ia harus tetap berusaha dengan maksimal, mengirim lamaran, menghadiri wawancara, dan lain sebagainya. Namun setelah semua usaha dilakukan, hasil akhir hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kisah inspiratif dari nabi dan sahabat yang menunjukkan sikap tawakal. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di padang pasir yang gersang. Bagaimana Hajar dengan penuh keyakinan dan tawakal mencari air hingga akhirnya muncullah air Zam-Zam. Kisah tersebut menggambarkan betapa Hajar memiliki kepercayaan penuh kepada Allah. Dalam situasi yang sangat sulit dan tanpa bantuan manusia lain, Hajar tetap berusaha dengan maksimal, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya. Dan akhirnya berkat keyakinan dan usahanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Setiap orang pastilah menghadapi ujian dalam hidupnya. Ujian ini bisa berupa kesulitan secara finansial, kesehatan, atau masalah keluarga. Bagaimana sebagai muslim menyikapi ujian ini dengan sikap pasrah? Ujian di dalam kehidupan ini adalah bagian dari takdir Allah. Sikap terbaik yang bisa kita ambil adalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna ala ilaihi haqqo tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku tayyaro taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang bertawakal, seperti halnya burung yang setiap hari pergi mencari makan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang cukup untuknya. Lalu, bagaimanakah cara meningkatkan rasa tawakal kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mintalah kepada Allah dengan hati yang tulus. Doa adalah senjata orang beriman dan bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Berusaha sebaik mungkin. Lakukanlah usaha semaksimal dalam setiap tindakan. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Bersyukur dan bersabar. Selalulah bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar atas ujian yang datang. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadidun. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Perbanyaklah berzikir. Zikir merupakan sesuatu yang membantu hati kita menjadi lebih tenang dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalu illadzi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu matsalu ihayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk tawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan ini. Berserah diri atau pasrah kepada Allah adalah suatu bentuk kepasrahan yang paling tinggi dan penuh keikhlasan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.